Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nexian semua, selamat datang di acara ITOK, obsesi obrolan seputar ekonomi syariah. Bersama dengan saya Agil Fauzan, mahasiswa ekonomi syariah semester 4 dan juga rekan saya. Ali Putra Kepala, mahasiswa ekonomi syariah semester 6. Nah, di acara itu kali ini kita akan membahas apa sih ekonomi syariah itu dan bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan materi dari salah satu dosen favorit yang ada di ekonomi syariah. Beliau menjadi dosen tetap di Kopin sejak tahun 2018. Dan untuk riwayat pendidikan dari beliau SD di Majalengka dan SMP di Cirebon dan SMA di Ciamis. Untuk riwayat perkuliahannya, beliau S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di UPI dan UIN Bandung, dan S3 di UIN Bandung. Nah, teman-teman semuanya pasti penasaran banget dong sama narasumber kita pada kali ini. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Abdul Hakim. Tepuk tangan semuanya. Silakan Pak. Baik, udah hadir ya semua teman-teman pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun suara masih serak. Mungkin Basah ya. itu teman-teman kalau dosen itu biasanya kan selalu ngajar ya, jadi wajar kalau suaranya serak basah atau habis gitu. Baik Bapak, mungkin kali ini kita akan berbincang gitu ya mengenai ekonomi syariah di Indonesia. Jadi nanti dari Agil sama Alif akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Bapak ya menjawab pertanyaan dari Agil sama Alif. Oke, ya. Tapi ini bukan sidang ya. Ya, betul Pak. Santai saja Pak. Nah, baru-baru aja kemarin kan sidang terbuka ya di beberapa bulan yang lalu, jadi tegang masa di sini. Harus tegang juga. Jadi mah kita santai saja Pak. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung masuk aja ke pertanyaan mungkin. Oke, Boleh dari Alif terlebih dahulu. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Apa sih ekonomi syariah itu Bapak? Oke, jadi untuk berbicara tentang ekonomi syariah ini sebenarnya harus diawali dengan pemahaman kita bersama terkait dengan Allah menciptakan kita ya sebagai manusia, hingga nanti di situ kenapa harus berekonomi syariah ya, artinya bahwa tugas utama manusia yang memang diciptakan oleh Allah, artinya Allah menciptakan manusia ini ada tujuannya. Tujuannya adalah beribadah. Kita tahu di surat Ad-Dzariyat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Nah, hanya kemudian pada saat konsep ibadah ini berkembang, ada ibadah mahdoh, ada ibadah mahdoh yang aktualisasinya di situ ada hablum minallah, ada hablum minannas ya, yang konsep global atau konsep umum hablum minallah ini ibadahnya ibadah mahdoh, yang situ ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan seterusnya. Nah, adapun saat ibadahnya di situ adalah hablum minannas yang dalam konteks ghairu mahdoh, ini ada namanya muamalah ya, ada namanya muamalah ya, muamalah sendiri dan juga kata amalah yu'amilu muamalatan, yang di situ ada pergaulan, ada hubungan manusia dengan manusia, artinya bahwa saat manusia itu berhubungan dengan manusia lain, maka di situ ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang nanti di muamalah sendiri, hubungan manusia dengan manusia, ada konsep yang namanya munakahat
Artinya munakahat itu adalah pernikahan. Itu kan manusia dengan manusia. Artinya nggak bisa munakahat ataupun menikah itu manusia dengan malaikat atau manusia dengan jin atau ada yang mau nikah manusia dengan jin. Kalau Pak lagi Nah, ada manusia sih banyak masih manusia. normal ya. Nah, ada lagi setelah itu ada namanya jinayah. Nah, jinayah ini nanti konteksnya adalah peradilan, bahwa saat manusia dengan manusia itu berhubungan, manusia dengan manusia itu bergaul, ada hal yang tidak mengenakan, ya. Sehingga saat memang tidak mengenakan itu masuk ada yang namanya kriminal ataupun pidana, perdata gitu. Sehingga untuk penyelesaian penyelesaian permasalahan terkait hubungan manusia dengan manusia itu ada sampai harus diselesaikan lewat peradilan. Nah, berikutnya di samping munakaha, kemudian jinayah, itu ada yang namanya iktisodiyah. Iktisodiyah ini bahasa kitanya adalah ekonomi. Ekonomi. Nah, ini ketika tadi pertanyaannya seputar ekonomi syariah, ini masuknya dari situ. Bahwa dalam bingkai muamalah ada munakahat, ada jinayah, ada iktisodiyah, yang di situ adalah ekonomi. Nah, hanya ketika dijalankan oleh manusia, ekonomi ini beragam, bervariasi, sehingga nanti berkembang ada ekonomi sosial, ada ekonomi liberal, ada ekonomi mungkin juga komunis dan seterusnya. Nah, kemudian muncul ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini bisa dikatakan merupakan sambungan, ya, agar kita memang bisa menjalankan kegiatan ekonominya bernilai ibadah. Nah, gitu. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, ya. Nah, rangkaiannya ataupun runtutannya agar ibadah kita terdukung, agar ibadah kita betul-betul lurus dan benar, maka harus ditunjang dengan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini adalah satu-satunya media ataupun cara untuk bisa menunjang ibadah kita baik, lurus dan benar. Nah, itu ya. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan tadi udah dibahas nih mengenai apa sih ekonomi syariah itu. Nah, sekarang mungkin kita pengen tahu sih tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri itu untuk apa gitu, Pak? Oke, ya tadi sambungannya ya, bahwa ekonomi syariah ini merupakan upaya manusia ya agar kita kan bahwa untuk ibadah itu pasti ada kebutuhan sandang, ada kebutuhan pangan, ada kebutuhan papan gitu. Atau misal bahwa larinya kalau di konsep Asy-Syatibi itu ada kebutuhan doruriyah, ya, ada kebutuhan tahsiniyah kan gitu, ada kebutuhan hajiah, ya, yang di situ kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier yang memang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa ibadah kita butuh nggak makanan agar energinya kuat? Butuh, Bapak. Bahwa ibadah kita butuh nggak pakaian agar menghadap Allah itu beretika, sopan dan seterusnya. Kemudian juga bahwa ibadah kita butuh tempat nggak yang layak? Butuh layak. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hal tersebut, ya, kita butuh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya sesuatu yang bisa didapat untuk kemudian membeli makan, untuk kemudian membeli pakaian, untuk kemudian membeli tempat tinggal. Itu harus ada konsep yang namanya keuntungan dari kegiatan ekonomi. Nah, artinya bahwa tujuan utama dari ekonomi syariah itu agar kita bisa menunjang ya aktivitas kita dalam beribadah.
tujuan utamanya. Yang di situ memang harus bernilai lurus dan benar. Artinya lurus dan benar bahwa betul untuk bisa mendapatkan uang untuk makan, mendapatkan uang untuk pakaian, mendapatkan uang untuk tempat tinggal, itu bisa dengan berbagai cara. Hanya di sini masuk kategori apa nih? Jadi di Islam itu ataupun nanti di ekonomi syariah, hal yang juga harus kita dasari ada yang namanya ahkamul khamsah. Apa itu ahkamul khamsah? Hukum-hukum yang 5 ya. Di situ ada wajib, di situ ada sunnah, di situ ada mubah, di situ makruh, di situ haram. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan kita dalam mendapatkan keuntungan ini bingkainya ke wajib, ke sunnah, ke mubah, ke makruh atau ke haram. Nah, kegiatan ekonomi syariah ini diharapkan saat kita mau mendapatkan uang untuk makan, uang untuk pakaian, uang untuk tempat tinggal adalah dipenuhinya dengan yang wajib, dengan yang sunnah, atau bolehlah yang mubah. Jangan sampai kita melakukan kegiatan ekonomi dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam bingkai makruh, dalam bingkai haram, apalagi yang haram kan gitu. Jadi harus dengan mencuri, harus dengan merampok, harus dengan menipu dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang haram. Nah, jadi ekonomi syariah betul-betul memperhatikan bahwa saat kita harus mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan materi adalah ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang wajib, kegiatan-kegiatan yang sunnah. Bolehlah untuk yang mubah juga kan gitu. Ya. Itu ya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Nah, tadi kan sudah sempat ngebahas apa itu ekonomi syariah, apa tujuan ekonomi syariah, dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat dari ekonomi syariah itu sendiri? Oke, jadi kita itu saat memang punya tugas ibadah, ini Allah punya maksud, punya tujuan agar manusia itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, jangan untuk bisa ke surga dan terhindar dari api neraka. Ini tentu harus ada kegiatan-kegiatan yang ada di dunia, kegiatan-kegiatan yang ada di muka bumi ini. Nah, artinya jangan sampai kita tergelincir. Dan konsep keselamatan itu adalah tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga harus di dunia. Nah, dunia kita terhindar dari nanti di ekonomi syariah itu yang betul-betul harus kita hindari. Itu ada yang namanya maghrib, ya. Maghrib singkatan dari maisir, riba. Nah, kalau kita terhindar dan jauh dari yang namanya maghrib ini, maka kita akan selamat. Nah, ekonomi syariah ini akan menyelamatkan kita dari maghrib tersebut. Itu ya. Sehingga kita betul-betul selamatnya dunia dan akhirat. Gitu ya. Baik, tadi sudah dipaparkan mengenai pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan juga manfaat. Mungkin untuk selanjutnya kita mengarah kepada komparatif gitu, atau perbedaan dari ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jadi apa sih perbedaan utama dari kedua ekonomi tersebut? Oke, jadi kalau konvensional itu kan batasan-batasannya lebih kepada logis ya. Logis, artinya logis di situ bagaimana modal kecil untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, artinya bahwa dia nggak berpikir untuk bisa mendapatkan modal yang kecil ini sumbernya dari mana, kemudian dengan cara apa gitu, dan juga tidak memperhatikan begitu mendapatkan sesuatu ini halal atau haram kan gitu. Nah, sedangkan yang di ekonomi syariah 3 hal yang harus kita perhatikan.
sumber sumber untuk mendapatkan modalnya halal atau tidak. Kemudian cara melaksanakan ataupun mengelola modal tersebut dengan cara yang halal atau tidak. Kemudian juga di konvensional begitu mendapatkan keuntungan tidak akan terpikir ini keuntungannya apakah disambungkan kepada ibadah atau tidak. Nah, ekonomi syariah saat kita mendapatkan sesuatu, betul kita masih butuh untuk makan, kita butuh untuk pakaian, kita butuh untuk tempat tinggal. Tapi di ekonomi syariah saat kita mendapatkan sesuatu, berpikir juga bisa nggak infak, bisa nggak sedekah, bisa nggak sampai kepada zakat, kan gitu ya. Sumpil mungkin nanti berpikirnya bahwa apa yang didapat dari kegiatan ekonomi syariah ini konsep halalnya dibuktikan, kita siap juga menyalurkan ya zis ya, zakat, infak, sedekah, syukur begitu memang hasil kegiatan ekonominya itu berkembang, maju dan juga betul-betul melimpah, maka kita bisa juga wakaf kan gitu. Jadi nanti ada konsep di ekonomi syariah itu ziswab ya, ini hasil apa yang didapat, yang diperoleh dari kegiatan kita berekonomi syariah. Nah di konvensional mungkin tidak berpikir seperti itu kan gitu. Ya hanya oke lah di ekonomi syariah mungkin ada semangat berbagi ya, tapi semangat berbaginya lebih kepada kemanusiaan secara umum ya. Ada, karena setiap manusia pasti punya perasaan iba kepada orang lain, perasaan empati, perasaan simpati dan seterusnya kan gitu. Tapi di ekonomi syariah saat kita mendapatkan sesuatu tanpa melihat orang lain itu seperti apa, akan berupaya, akan berusaha, bisa infak, bisa sedekah, bisa juga zakat dan seterusnya. Ya. Oke, kasih Bapak. Mungkin tadi kan udah perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, biar teman-teman yang lain juga tahu bagaimana sih sejarah dan perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia, Bapak. Oke, jadi kalau misal berbicara bagaimana tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah ini memang berawal ya dari, bisa dikatakan pemerintahan dari mulai Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian era reformasi dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau misal berbicara di Orde Lama ya, ini kita ketahui ada yang namanya Hos Cokro Aminoto ya, itu mendirikan syarikat Islam. Ya, bersama kan ada syariat Islam ya, ada syarikat Islam. Tapi ini berbeda ya, kalau syarikat itu diambil dari kata syaroka yang nanti jadi syirkah, yang mungkin bahasa kitanya sekarang dikatakan koperasi. Ya. Jadi syarikat Islam itu bisa dikatakan sebenarnya koperasi Islam ya, koperasi Islam ya. Nah ini artinya bahwa di Orde Lama sebenarnya pemikiran untuk bisa berekonomi syariah itu ada gitu ya, dengan adanya syarikat Islam ya, dengan adanya syarikat Islam. Nah kemudian terus berkembang ya, sampai nanti di Orde Baru itu berdirilah ada yang namanya ICMI ya. ICMI itu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya, yang saat itu memang ada salah satu menteri di Orde Baru yang bernama Profesor B.J. Habibie ya, didaulat menjadi ketua ICMI pertama ya, ketua ICMI pertama. Nah terus berkembang ini mungkin sampai di tahun 90-an awal ya, 90-an awal itu ICMI memprakarsai ada yang namanya Bank Muamalah. Dari mulai 92, 93, mungkin 90-an awal sudah ada pemikiran ya. Artinya bahwa
kegiatan ekonomi syariah ya di Orde Baru itu bergeliatnya sejak ada yang namanya Bank Muamalah ya. Ya sampai sekarang sendiri masih ada ya Bank Muamalah ya, alhamdulillah yang dari sinilah di berikutnya pada saat reformasi ya berkembanglah dari Bank Muamalah ada bank-bank syariah ya, muncul BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, sampai kepada Syariah Mandiri ya. Jadi kalau untuk BNI, BRI syariahnya di akhir ya. Dan kalau Mandiri syariahnya di awal. Syariah Mandiri ya gitu. Nah, sampai barangkali sekarang muncul BSI ya, Bank Syariah artinya Indonesia. dari Bank Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri ini lebur menjadi Bank Syariah Indonesia. Syariah Indonesia, dan itu diprakarsai di zaman Presiden sekarang ya, Pak Jokowi, lewat tokoh utamanya adalah Pak Erick Thohir. Nah ini apa sambungannya dengan ekonomi syariah ya? Tadi dari Syarikat Islam, kemudian Bank Muamalah, kemudian Bank BRI Syariah dan seterusnya sampai kepada BSI ini. Ya ini diharapkan ya dari konsep itulah muncul permodalan Islam gitu. Ya, permodalan Islam. Artinya bahwa tadi ketika dikatakan ekonomi syariah sumber dananya dari mana kan gitu, kemudian bagaimana mengelolanya, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ekonomi syariah ini ditunjang permodalannya ya, sumber modalnya, sumber dananya ya diantaranya lewat tumbuh kembangnya ya, dari mulai Bank Muamalah, kemudian BRI Syariah, BNI Syariah dan seterusnya. Ini diharapkan istilahnya sokongan atau dukungan dana agar ekonomi syariah ini berkembang ya, lewat permodalan dari keberpihakan pemerintah melalui perbankan Islam ya. Nah, seperti itu sih ya, sampai mungkin pada akhirnya sekarang dari situ berkembang BMT Baitul Mal Batamil atau diaktualisasikan dengan namanya koperasi syariah. Dan koperasi syariah ini hampir setiap tempat, banyak juga yang ada ya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi ya. Dan bahkan untuk di Jawa Barat ini berkembang namanya Gakopsyah ya, gabungan koperasi syariah, yang di situ diharapkan juga bahwa mereka bisa bersilaturahim ya. Silaturahim untuk apa? Karena di koperasi syariah pasti ada masalah dong ya. Iya. Di antaranya adalah pembiayaan bermasalah. Diharapkan dari Gakopsyah ini pembiayaan yang bermasalah, dengan seringnya mereka bersilaturahim maka sering mendapatkan solusi ya. Karena kita ketahui dengan silaturahmi itu akan mendapatkan makhrojah. Makhrojah itu artinya solusi ataupun jalan keluar. Ya. Jadi ekonomi syariah untuk konteks sekarang sebenarnya sudah banyak daya dukungnya ya, banyak daya dukungnya. Tinggal bagaimana betul-betul meningkatkan fungsi dan perannya. Baik, tadi sudah dipaparkan mengenai perkembangan ataupun sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kan udah berkembang nih sejauh ini gitu sampai tahun sekarang. Nah, kira-kira bagaimana gitu peran ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia? Oke, ini sebenarnya kalau sisi ininya memang masih terus berkembang ya, terus berkembang. Hanya memang penyadaran inilah yang harus betul-betul dikuatkan lagi ya. Artinya bahwa agar memang ekonomi syariah ini menjadi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia ya. Di antaranya memang harus di situ ada edukasi ya. Nah, edukasi ini nanti larinya ke berbagai hal ya,
karena edukasi kan diambil dari kata education ya, atau pendidikan. Yang diantaranya kalau berbicara pendidikan, di situ ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Nah, pendidikan formal setidaknya untuk lembaga-lembaga pendidikan formal ya, khususnya barangkali di perguruan tinggi Islam itu harus ada program studi ya ekonomi syariah. Ya, nah ini ternyata ditangkap oleh IKOPIN ya, ataupun Universitas Koperasi Indonesia, bahwa memang harus ada program studi ekonomi syariah. Ini salah satu upaya bagaimana agar ekonomi syariah ini berkembang lewat pendidikan formal ya. Tapi tidak cukup sampai di situ untuk masyarakat muslim itu tersadarkan tentang kebutuhannya berekonomi syariah. Harus ada pula lewat pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini larinya ada ke pelatihan ataupun workshop gitu ya, atau mungkin juga kursus ya. Kita apresiasi ini di Gakopsyah ya, Gabungan Koperasi Syariah itu ternyata memang ya upaya untuk betul-betul menyadarkan masyarakat muslim berekonomi syariah ini ya. Mereka ada kegiatan rutin mengadakan pelatihan ya, yang meskipun bingkainya adalah koperasi syariah, tujuan utamanya adalah ke ekonomi syariah gitu, agar kita betul-betul terhindar dari maghrib tersebut ya. Oke, mungkin tadi juga disinggung salah satu adanya ekonomi syariah atau Gakopsyah yang kayak gitu untuk memperkenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat luar. Nah, dengan adanya obrolan ini juga harapan dari kita salah satunya adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat luar tentang apa sih ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya podcast atau obrolan ini juga bisa membantu memperkenalkan kepada masyarakat luar. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Setelah mendengar pemaparan dari Bapak, apa aja sih kelebihan dan kekurangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia sekarang ini? Oke, jadi di samping memang untuk khusus koperasi syariah itu ada Gakopsyah ya. Jadi kan kita kenal juga yang sudah tumbuh dan berkembang ada namanya MES ya, Masyarakat Ekonomi Syariah ya. Nah, untuk juga di situ bagaimana betul-betul kelemahan dan kekurangan yang ada di Indonesia ini, bagaimana ekonomi syariah. Nah, ini masyarakat ekonomi syariah ataupun yang disingkat dengan MES ini kan ada di wilayah kabupaten ya, artinya bahwa ada MES Sumedang, ada MES Bandung ya, bahkan ada di tingkat provinsi MES ekonomi syariah yang insya Allah untuk dosen-dosen tetap prodi ekonomi syariah baik Pak Nanang, Pak Nurjami ataupun saya sendiri ini sudah tergabung di masyarakat ekonomi syariah. Nah, diharapkan bahwa kelemahan-kelemahan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada yang sejauh ini dan selama ini ada gitu, mudah-mudahan tidak hanya sekedar untuk dikaji ya, tapi juga harus dipecahkan dan menjadi solusi gitu. Nah, jadi MES itu ternyata tidak hanya punya peran edukasi, tapi juga ada peran advokasi. Apa itu advokasi? Artinya ketika memang ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan lewat edukasi, maka di situ ada fungsi advokasi. Nah, advokasi itu bahwa ternyata dalam pengelolaan ataupun pelaksanaan ekonomi syariah di situ ada konflik ya. Ada konflik yang sifatnya internal ataupun konflik eksternal yang di situ misal ketika ekonomi syariah itu terkait dengan wakaf ya. Ya kita ketahui masalah wakaf sering terjadi di masyarakat itu lumayan
bermasalah ya Bermasalah. antara ahli waris dengan nadir ya, dengan pengelola wakaf itu sendiri ya disebut dengan nadir. Nah ini tentu ada harus upaya advokasi, entah yang sifatnya pembelaan ataupun bagaimana agar orang-orang yang memang belum tahu dan belum sadar dari sisi hukumnya, ya dari sisi hukumnya ini perlu diberikan pemahaman gitu, sehingga di situ ada edukasi, ada juga advokasi. Artinya bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di kegiatan ekonomi syariah itu, yang pertama terus tingkatkan kembali silaturahimnya, yang silaturahimnya tidak hanya sebatas untuk kajian, tapi juga harus betul-betul bisa di situ ada pemecahan masalah sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini. Baik, tadi dipaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, tentunya bakal ada pemecahan masalah gitu kan ya Pak. Lantas sih bagaimana gitu potensi ekonomi syariah setelah pemecahan masalah tersebut? Apakah bakal berkembang lebih baik atau tetap saja, atau bagaimana gitu potensinya kira-kira? Kita lihat bahwa Indonesia jumlah pemeluk muslimnya terbesar ya. Meskipun ya kemarin waktu di Mekah sih katanya sudah mulai dikalahkan oleh India ya. Artinya jumlah pemeluk muslimnya ya. Hanya ini ada potensi ya, kalaupun misal harus berbicara masalah potensi keuangan ya, potensi keuangan dengan banyaknya pemeluk ya, ini akan makin banyak pula potensi yang dimiliki ya. Dan hanya barangkali ketika di sini jumlah pemeluk muslim terbesar. Nah, permasalahan yang muncul adalah apakah muzakinya juga terbesar? Muzaki di sini adalah yang wajib zakatnya. Ya. Kita ketahui ada muzaki, ada mustahik. Nah, artinya bahwa dari jumlah penduduk muslim yang terbesar ini harus bisa mengklasifikasikan jumlah muzakinya berapa persen, jumlah mustahiknya berapa persen. Khawatir bahwa jumlah mustahiknya masih lebih sangat besar dibanding muzakirnya. Artinya berarti potensi keuangan yang ada di Indonesia juga akan kecil bila jumlah muzakinya kecil kan gitu dibanding jumlah mustahiknya. Sehingga ekonomi syariah justru harus ada gerakan pemberdayaan masyarakat muslim yang masih dalam kategori mustahik, agar mustahik ini bisa berdaya, agar mustahik ini bisa mandiri, sehingga terbentuk menjadi muzaki. Ya, kita ketahui kalaupun misal harus dibanding dengan negara tetangga, ada Malaysia ataupun ada Singapura, meskipun jumlah pemeluknya tidak sebanyak di Indonesia, tapi ternyata mereka jumlah muzakinya lebih besar daripada Indonesia kan gitu. Nah ini jadi Indonesia punya PR besar, ataupun mungkin juga orang-orang yang bergerak di ekonomi syariah, mungkin dalam bingkai MES, masyarakat ekonomi syariah, ini betul-betul harus bisa memilah terlebih dahulu, mengklasifikasikan terlebih dahulu jumlah muzaki dan jumlah mustahik, sehingga ketika memang jumlah mustahiknya masih lebih jauh besar daripada muzakinya, maka harus ada yang namanya upaya-upaya gerakan untuk memberdayakan agar para mustahik yang ada di Indonesia itu mandiri dan berdaya.
Oke, mungkin tadi kan disinggung juga untuk pemberdayaan nih ya Bapak. Apa saja sih strategi pemberdayaan yang bisa diterapkan ekonomi syariah dalam ekonomi syariah untuk memberdayakan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia? Oke, jadi pemberdayaan itu memang harus peka terhadap perkembangan zaman ya. Artinya kalaupun misal bahwa sekarang perekonomian ya baik di Indonesia maupun global itu harus melek teknologi ya, harus melek teknologi. Artinya bahwa ekonomi syariah juga harus ramah dengan perkembangan teknologi tersebut ya. Ya kalaupun misal sampai kepada digital ya atau untuk konsep digital marketing, karena memang dalam penunjang gerakan ekonomi itu marketing juga harus bagus ya, dan marketing yang bagus itu untuk yang sesuai dengan zaman sekarang lagi berkembang yang namanya digital marketing. Nah, ekonomi syariah juga harus melek dengan hal itu ya, kalaupun misal dan ini dari segala hal ya. Artinya ketika memang perbankan ada bank syariah, ada bank konvensional, maka bank syariahnya juga harus seimbang, tidak ketinggalan dengan bank konvensional dalam pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Kalaupun misal juga ada koperasinya, ada koperasi syariah, ada koperasi non syariah gitu, yang koperasi non syariah itu lebih berkembang karena mengoptimalkan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, maka koperasi syariah juga harus mengimbangi hal itu kan gitu. Dan kalaupun memang secara personal karena banyak juga orang-orang yang sadar akan ekonomi syariah itu dalam konteks berwirausaha secara personal. Nah, orang-orang yang masyarakat muslim yang memang sadar berekonomi syariah, yang mau memilih jalur wirausaha ataupun wira swasta, ini pun sama harus memperhatikan perkembangan teknologi gitu. Artinya ya kalau misal sekarang juga istilahnya ada pemanfaatan lewat, mungkin kalau harus online ya maka yang bergerak di wirausaha ataupun wira swasta juga jangan ragu ataupun jangan tabu ya, karena dianggap di Islam ada yang sifatnya bid'ah, dianggap ini teknologi bid'ah dan seterusnya gitu. Maka yang bergerak di wirausaha ataupun wira swasta juga jangan ragu, jangan tabu ya menggunakan teknologi yang ada saat ini gitu ya. Baik Bapak, mungkin ini menjadi last question gitu atau pertanyaan terakhir mengenai faktor gitu yang menyebabkan ekonomi syariah di Indonesia itu berkembangnya tidak terlalu pesat gitu. Kira-kira apa saja sih faktornya gitu? Artinya gini, faktor utama sih lebih ke pengetahuan dan penyadaran. Ya dari masyarakat muslim ya. Dan ini memang betul-betul harus masyarakat muslim itu tahu yang namanya maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah ya, kita ketahui yang populer dari Imam Asy-Syatibi. Maqasidus syariah ada hifdzuddin, ada hifdzun nafs, ada hifdzul aql ya, ada hifdzun nasl, dan ada hifdzul mal ya. Dan ini juga ya kita ketahui bahwa berekonomi syariah itu ya harus punya pemikiran, punya pemahaman ini dalam rangka hifdzuddin, dalam rangka menjaga melestarikan agama kita, agama Islam. Artinya kalaupun misal masyarakat muslim ataupun yang mengaku muslim tapi tidak berekonomi syariah, berarti termasuk orang yang tidak sedang menjaga agamanya gitu. Ya, yang kedua juga itu akal, bahwa sebenarnya dengan kita berekonomi syariah itu
adalah dalam rangka menjaga, memelihara dan melestarikan akal kita, tentunya akal sehatnya gitu. Atau juga hifdzun nafas ya, artinya bahwa orang-orang yang berekonomi syariah itu sebenarnya ada kesadaran untuk menjaga, memelihara dan melestarikan jiwa kita gitu, agar jiwa kita juga tetap selamat dunia dan akhirat gitu. Kemudian juga yang keempat ada hifdzun nasl ya, artinya menjaga keturunan kita ataupun keluarga kita. Ya, kita ketahui bahwa ada perintah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kita, jagalah keturunan kita. Nah, dengan cara gimana? Caranya adalah berekonomi syariah. Karena kita saat sedang melaksanakan berekonomi syariah itu hakikatnya juga sedang menjaga, memelihara dan melestarikan ekonomi syariah gitu ya, gitu. Atau yang terakhir nih hifdzul mal ya, kita ketahui tadi almal harta ya, ataupun harta benda kita diperoleh dari mana, kemudian bagaimana mendapatkannya dan untuk apa gitu. Nah, kegiatan ekonomi syariah ya, saat memang kita berekonomi syariah, ini hakikatnya sedang menjaga, memelihara dan melestarikan harta benda kita agar selamat dunia dan akhirat. Nah, artinya bahwa tidak berekonomi syariah ini berbicara masalah hifdzul mal ya. Ya, kita sejauh ini berekonomi syariah adalah untuk menjaga, memelihara harta benda kita. Sebenarnya tidak cukup sampai di situ. Nah, ini penyadaran kita bahwa berekonomi syariah sama dengan hifdzuddin, berekonomi syariah sama dengan hifdzul akal, berekonomi syariah sama dengan hifdzun nafas, berekonomi syariah sama dengan hifdzun nasal, dan berekonomi syariah juga tidak ketinggalan dalam rangka hifdzul mal. Baik, untuk pertanyaan sudah habis ya teman-teman. Jadi obrolan pagi hari ini luar biasa ya. Banyak hal-hal yang kita pelajari. Dimulai dari ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah, yang mana salah satu manfaatnya itu yaitu untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang dilarang seperti maisir, gorol dan juga riba. Terus juga tadi disinggung bahwa faktor utama yang menyebabkan ekonomi syariah di Indonesia tidak berkembang itu karena faktor pendidikan dan kesadaran dari masyarakat Indonesia yang belum sadar untuk berekonomi syariah. Dan mungkin hanya sekian ya obrolan kita pagi hari ini. Harus berakhir sampai di sini karena waktu yang terbatas. Mungkin buat teman-teman semua gak usah khawatir ya, karena masih ada gitu obrolan-obrolan lain seputar ekonomi syariah yang akan kita sampaikan atau kita upload di YouTube kita. Jadi jangan lupa kepada teman-teman semua untuk pantengin terus di Instagram kita yaitu @hima_action, dan juga di YouTube kita ada di Hima_action Kopin untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Kayak mungkin Bapak sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement dari Bapak buat teman-teman yang ada sedang menonton. Ya, biar bisa closingnya dengan ngopi aja dulu. Boleh Bapak. Biar gak ngantuk. Ya, artinya bahwa untuk pembicaraan ataupun podcast kita ini kita coba tutup, kita akhiri ya, bahwa untuk berekonomi syariah itu di samping memang ada visi ke depan selamat dunia dan akhirat, maka kita betul-betul juga harus tahu dan sadar kita di muka bumi sementara ya, dan akan dibingkai dengan ibadah ya. Artinya saat memang kita betul-betul mau melaksanakan ibadah, tugas kita di muka bumi ini, maka pilihan tepatnya, pilihan utamanya adalah berekonomi syariah untuk menunjang agar kebutuhan-kebutuhan kita
terpenuhi dari mulai sandang, pangan, papan dan seterusnya. Ini betul-betul dapatnya diperolehnya hanya dengan berekonomi syariah. Untuk itu bahwa agar bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang tepat, yang benar tentang berekonomi syariah ini, maka program studi ekonomi syariah yang ada di Universitas Koperasi Indonesia ini adalah solusi terbaik ya buat kita semua agar betul-betul bisa mengkaji dan juga bisa mempraktekkan konsep-konsep ekonomi syariah dan bisa dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Selamat buat Hima Eksyar untuk memiliki program e-talk ini. Ya. Baik. Terima kasih tentunya kepada Bapak Abdul Hakim selaku pemateri pada hari ini. Kita beri applause dulu untuk Bapak Abdul Hakim yang telah memberikan materi yang luar biasa. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya obrolan kita pagi hari ini. Saya Agha Fauzan dan juga rekan saya Ali Putra Kepala selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.